Hari ini kita akan belajar bersama untuk tema kewirausahaan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang usaha di sekitar kita, dan kita juga akan belajar cara berwirausaha. Anak-anak, sekarang coba, apa yang dimaksud dengan usaha? Ya, usaha adalah kegiatan yang memerlukan waktu, memerlukan energi, memerlukan pikiran kita untuk menghasilkan sesuatu. Selain itu, untuk usaha kita memerlukan proses juga. Untuk wirausaha atau yang biasa, mungkin kalian sering dengar wira swasta. Wira swasta itu suatu inovasi untuk menghasilkan sesuatu di mana yang kita hasilkan membutuhkan proses dan kita akan mendapatkan nilai tambah. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan, kira-kira di sekitar kalian, mungkin di sekitar rumah atau di sekitar sekolah kalian, jenis-jenis usaha apa saja yang bisa kalian dapati? Ya, mungkin ada jenis usaha di bidang makanan, minuman, kemudian ada usaha di bidang kerajinan. Ibu ambil contoh ya, di sekitar sekolah kita bisa lihat ya, sama-sama ada Jonas Foto, ada Moms Bakery, di mana mereka melakukan usaha. Misalnya Jonas Foto di bidang percetakan, kemudian Moms Bakery di bidang makanan. Nah, mungkin di sekitar kalian ada jenis-jenis usaha yang lain. Ternyata usaha itu banyak jenisnya atau sangat beragam. Keberagaman usaha yang ada itu sangat membantu kita. Kita sangat terbantu dengan berbagai jenis usaha itu. Keberagaman yang ada membantu kita dan membantu orang lain. Bagi kita sendiri, kita sangat terbantu karena setiap kebutuhan kita bisa penuhi. Untuk orang lain sangat membantu. Yang pertama, mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi lapangan pekerjaan yang ada dari usaha-usaha tersebut bisa membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemudian selain itu, keberagaman usaha yang ada juga bisa membantu perekonomian Indonesia. Jadi setiap usaha yang ada sangat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Tapi harus diingat, setiap usaha memerlukan tanggung jawab. Tanggung jawab yang seperti apa? Tanggung jawab yang harus dimiliki pelaku usahanya. Selain pelaku usaha, juga ada pekerjanya, atau mungkin anak-anak sering mendengarkan karyawan. Mereka semua perlu bertanggung jawab. Untuk pelaku utamanya, berarti pemilik usaha ini, mereka harus bertanggung jawab terhadap karyawannya. Tanggung jawab yang pertama dari pelaku usaha itu adalah mereka harus membayarkan hak para pekerjanya. Hak di sini apa? Yaitu gaji. Jadi setiap karyawan atau para pekerja berhak mendapatkan gaji dari pemilik usaha tersebut. Yang kedua, pemilik usaha juga wajib membuat aturan atau kebijakan yang ada dalam kegiatan usahanya. Dan yang paling utama, mereka harus bertanggung jawab terhadap pelanggan atau konsumen yang menikmati hasil usaha mereka. Jadi 3 tanggung jawab penting ini yang sangat diperlukan dalam suatu usaha. Anak-anak, dalam suatu usaha tadi tidak hanya pelaku utama, tapi sangat diperlukan karyawan atau pekerjanya.
setiap pekerja ataupun karyawan awalnya belum menjadi pekerja tetap. Mereka memerlukan proses untuk menjadi suatu karyawan atau pekerja. Proses yang mereka lalui diawali dari melamar pekerjaan. Saat mereka melamar pekerjaan di usaha tersebut, mereka menyertakan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu berisi tentang data diri mereka. Data ini yang sangat diperlukan oleh pemilik usaha tersebut. Data-data diri tadi akan mengisi formulir-formulir atau belangko-belangko kosong. Belangko-belangko kosong itu akan diisi dengan data diri, data-data pendidikan, dan data-data riwayat pekerjaan. Nah, anak-anak, selain belangko yang berisi riwayat pendidikan atau yang kita sebut dengan riwayat hidup, kita juga akan mengenal belangko-belangko isian lainnya. Dan belangko-belangko isian itu dibutuhkan oleh para pengusaha atau badan-badan usaha lainnya. Nah, anak-anak, badan-badan usaha itu akan melihat data-data di dalam formulir itu. Jadi, formulir itu berisi informasi yang dibutuhkan oleh badan-badan usaha. Nah, anak-anak, formulir apa saja yang bisa kita isi? Ada yang kita sebut, formulir yang disebut wesel pos. Wesel pos itu digunakan untuk pengiriman uang. Kartu pos itu digunakan untuk pengiriman berita. Ya, nah banyak lain lagi kamu akan pelajari. Nah, di dalam riwayat hidup itu kamu akan mengisi data diri dan akan tercantum foto dan tanda tangan karyawan tersebut. Nah, nanti kalian akan mengisi data-data diri kalian pada formulir yang kosong ini, belangko yang kosong ini. Data diri kalian, data pendidikan kalian, semua akan kalian tuangkan dalam belangko riwayat hidup ini. Kita coba anak-anak, ya. Nah, tugas itu akan kamu kerjakan di akhir pembelajaran nanti. Nah, anak-anak, kita bicara tadi tentang daftar riwayat hidup. Berarti kita bicara tentang hal-hal yang dibutuhkan, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh berbagai badan usaha. Nah, badan usaha seperti apa lagi yang akan kita pelajari? Ya, sebentar kita akan lihat. Badan usaha yang berkaitan dengan kewirausahaan itu sangat banyak. Ya, nah nanti kalian akan lihat badan usaha tersebut. Pada awal pembelajaran, anak-anak sudah mengamati usaha-usaha yang ada di sekitar kalian. Ibu ambil contoh, satu hasil usaha kecil dan menengah yang sudah berkembang pesat di Indonesia, yaitu batik Nusantara. Ini Ibu sampaikan gambar batik yang ada di Indonesia. Mungkin anak-anak pernah mengenakan batik-batik ini, atau kalian pernah melihatnya. Kita tahu ya bahwa batik merupakan salah satu warisan budaya nasional yang perlu kita banggakan. Untuk itu, Ibu juga mengajak anak-anak tetap mengenakan batik dan jadikan batik sebagai duta bangsa, duta budaya di kancah internasional. Batik sendiri sudah menembus pasar internasional melalui proses ekspor. Selain itu, Indonesia juga membutuhkan alat dan bahan yang melengkapi dalam proses pembuatan batik yang berasal dari negara lain melalui kegiatan impor. Anak-anak masih ingat ya, kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor yaitu kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Yang kedua, kegiatan impor. Kegiatan membeli barang
atau jasa dari luar negeri. Kegiatan ini sangat membutuhkan kerjasama. Begitupun Indonesia sangat membutuhkan kerjasama dengan negara-negara sekitar yang tergabung dalam lingkup ASEAN. Masih ingat ya, negara-negara yang masuk dalam lingkup ASEAN. Ibu percaya kalian pasti mengingatnya. Nanti kalian bisa pelajari 10 negara yang bergabung dalam lingkup ASEAN. Dalam lingkup ASEAN, setiap negara mempunyai peran penting masing-masing. Salah satunya Indonesia. Indonesia memiliki peran penting di bidang ekonomi. Tadi yang Ibu sudah sampaikan ya, bahwa batik juga sangat berperan dalam bidang ekonomi Indonesia, meningkatkan perekonomian negara kita. Yang kedua, Indonesia juga sebagai penyedia lumbung padi. Dan contoh yang lain, yang ketiga, Indonesia juga menyediakan atau sebagai penghasil pupuk terbesar yang ada di Aceh. Atau nanti kalian bisa mencari informasi yang ada di Aceh, yaitu Aceh Fertilizer Object. Seperti hasil usaha yang kita bahas sebelumnya, yaitu batik. Batik sangat teramat perlu untuk tetap kita lestarikan dan promosikan. Kenapa? Agar batik dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat, baik itu dalam negeri maupun masyarakat di luar negeri. Salah satu cara untuk mempromosikan batik itu dapat melalui media cetak maupun media elektronik. Ya, salah satunya yaitu kita menggunakan poster. Poster merupakan media publikasi yang berisikan tentang informasi untuk masyarakat. Poster terdiri dari gambar ataupun tulisan, ataupun bisa keduanya, yaitu gambar dan tulisan. Dalam membuat poster itu kita tidak sembarangan, karena poster akan dilihat oleh masyarakat banyak. Poster biasa dipasang itu di tempat yang strategis dan ramai. Tujuannya agar masyarakat banyak itu dapat melihat informasi yang ada dalam poster. Berikut adalah contoh poster. Ya. Dan berikut adalah syarat-syarat untuk membuat poster. Poster merupakan salah satu bentuk promosi. Kenapa ya kita perlu promosi? Kenapa ya kira-kira ya? Ya, promosi itu merupakan salah satu bentuk kegiatan dari wirausaha. Karena sebuah usaha tidak akan dikenal oleh masyarakat tanpa dipromosikan. Nah, anak-anak, tugasmu kali ini adalah membuat satu jenis poster yang ditujukan untuk mempromosikan salah satu usaha yang ada di sekitarmu. Namun, sebelumnya, kamu tentunya sudah pernah ya berkunjung ke salah satu usaha yang ada di sekitarmu. Apakah ketika kamu berkunjung ke sana, kamu mendapati barang-barang seperti pada gambar samping? Menurutmu, dari benda-benda tersebut, manakah yang dapat ditarik oleh magnet dan tidak dapat ditarik oleh magnet? Mana coba yo? Magnet sendiri adalah kemampuan suatu benda untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Berdasarkan kemampuan benda tersebut menarik benda lain, dibedakan menjadi dua, yaitu benda magnetis dan benda non-magnetis. Jenis-jenis magnet itu terbagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet buatan terbagi lagi menjadi dua, anak-anak, yaitu magnet sementara dan magnet tetap. Bentuk-bentuk magnet tidak sembarangan, bentuk-bentuknya seperti gambar di samping. Ya. Nah, ada beberapa contoh barang yang ada di rumahmu yang memanfaatkan magnet, yaitu radio, bel, dan kompas. Itu contoh-contoh benda yang memanfaatkan magnet. Dan magnet memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat-sifatnya sebagai berikut. Demikian anak-anak rangkaian pelajaran kita hari ini.
kalian sudah mendapatkan banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan usaha-usaha di bidang kewirausahaan. Nah, ada tugas yang harus kalian kerjakan nanti di rumah. Satu adalah kalian akan mempromosikan usaha-usaha yang ada di sekitarmu melalui sebuah poster. Buat semenarik mungkin, berikan warna dan kata-kata atau kalimat yang tepat. Yang kedua, kalian akan mengisi data diri yang akan dimasukkan ke dalam daftar riwayat hidup. Nah, tugas-tugas kalian nanti boleh kalian kirimkan melalui media sosial. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.